Sip. Setuju Pak Azrul. Saya lihat yang hadir ini ada Mas Sigit Pancahayani. Iya, Gimana kabar Mas? Assalamualaikum Pak Darmaji, Pak Waalaikumsalam Hasrul, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Suhadi. Pak Azrul, Apa kabar Pak Sigit? Pak Sigit ini dari ITK sekarang. Sekarang ada di ITK beliau. Posisi di mana Pak Sigit? Di Bojonegoro apa di ITK? Pak Sigit? Di Balikpapan, Pak. Oh, di Balikpapan. Iya. Bagi kawan-kawan yang sudah hadir, yang belum terlalu kenal dengan ITK, ITK itu adalah Institut Teknologi Kalimantan. Posisinya ada di Balikpapan. Kalau usianya sih sekarang tahun ke-6, Pak Sigit ya? Apa ke-7? Kalau realnya dari 2012, Pak. Jadi sekarang tahun ke-8, tapi kalau dari SK 2014, 2014, jadi baru 6 6 tahun ya? tahun. Iya. Loh, yang hitungnya dari SK lah. Kok dari Iya, kalau dari penerimaan mahasiswanya kan dari 2012, Pak. Oke, ya itu mulainya. Berarti 8 tahun ya. Nanti Iya. kalau nyebut dari real, dari nggak real, nanti didebat oleh Pak Suhadi nanti ya. Gitu. Iya. Gitu. Kami juga sudah kemarin dengan Pak Hasrul juga Pak Darmaji diskusi mengenai Gitu. media pembelajaran matematika. Sekarang alhamdulillah bertemu Benar. lagi dengan Pak Hasrul. Jadi Pak Hasrul itu ibarat kata sumur tanpa dasar. Entah kemarau, entah enggak kemarau, air selalu mengalir dari sumur yang bernama Pak Hasrul, Pak Sigit. Jadi tepat kalau Pak Sigit mengajak diskusinya dengan Pak Hasrul. Sumur tanpa dasar lah ini. Banyu terus Pak Hasrul ya. Amin, amin. Amin. Bisa? Gimana kalau kita mulai saja karena tampaknya sudah tidak ada yang. Oke, yang lain kita tunggu sambil jalan. Oke, Bu Zina, Oke. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, serta saudara-saudara yang hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Kita mempunyai satu sesi yang sangat bagus, yaitu webinar dengan tema efisiensi dalam perbedaan. Ini terkait dengan dalam teori graf. Mudah-mudahan kesempatan dan sesi ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa mengambil manfaat dari acara webinar pada pagi hari ini. Terus kemudian mungkin ada beberapa kawan yang hadir yang belum terlalu kenal dengan teori graf, setidaknya dengan webinar ini kemudian menjadi tahu, oh tiba ono atau makhluk yang bernama teori graf di dalam matematika itu. Harapan yang lebih dari itu adalah tentu saja ada diskusi yang intens di antara kita semuanya dengan narasumber Pak Suhadi. Terus kemudian dari diskusi itu sudah barang pasti akan menghasilkan mutiara-mutiara yang terkait pada bidang keilmuan di dalam teori graf. Sebelum Pak Suhadi memulai presentasi, saya bacakan kurikulum vitae-nya terlebih dahulu. Nama beliau cukup panjang, Suhadi Wido Saputro. Kami biasanya memanggil Pak Suhadi saja. Kemudian dari kelompok keilmuan matematika kombinatorika dari ITB. Terus kemudian lahir di Cimahi 9 Desember. Tahunnya boleh saya sebutkan Pak Su? Barangkali ada yang kirim kado nanti. Silakan. Silakan. Jadi barusan ulang tahun tiba beliau itu 9 Desember 82. Masih sangat muda dari usia, tetapi kalau dari keilmuan sudah sangat matang. Terus kemudian program sarjana matematika dari ITB, kemudian magister matematika juga dari ITB, kemudian program doktor matematika juga dari ITB, plus beberapa riset kolaborasi dan postdoc-nya di Cekoslovakia, di Košice sana. Terus kemudian bidang yang ditekuni adalah teori graf, topik penelitian yang dilakukan adalah pewarnaan dan pelabelan graf, teori Ramsey, kemudian dimensi metrik dan variannya, kemudian yang keempat adalah himpunan independen dan dominasi beserta variannya. Bapak Ibu sekalian, para peserta yang saya hormati, akan sangat bagus kalau mulai dari sekarang Bapak Ibu menyiapkan kertas dan pulpen,
terus kemudian membuat catatan-catatan yang dipandang perlu di sepanjang presentasi yang akan dilakukan oleh Pak Suhadi nanti. Terus kemudian tentu saja harapannya setelah presentasi nanti akan ada sesi tanya jawab dan Bapak Ibu semuanya bisa mempunyai kesempatan untuk bertanya terhadap hal-hal yang dipandang kurang jelas selama presentasi nanti. Bapak Ibu sekalian, overall kita mempunyai limit waktu sampai jam 11. Kita sangat leluasa untuk menggunakan waktu yang 2 jam itu dalam diskusi pada pagi hari ini. Sebagai awalan nanti kurang lebih 30 menit Pak Suhadi memberikan paparannya terkait dengan tema yang didiskusikan pada pagi hari ini, yaitu graf, titik 2, efisiensi dalam perbedaan. Terus kemudian setelah 30 menit presentasi, nanti akan kita masuki bersama sesi tanya jawab. Untuk ringkasnya, saya persilakan kepada Pak Suhadi untuk memberikan paparan terkait dengan tema yang akan dibahas pada pagi hari ini. Kami persilakan Pak Suhadi. Oke, terima kasih kepada moderator Pak Darmaji dan juga Bu Sena yang telah memberikan kesempatan kepada saya memberikan workshop hari ini. Gimana ya? Jadi di sini kalau misalkan saya menyiapkan slide-nya kebetulan mungkin tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak notasi matematikanya. Saya awalnya diberitahu bahwa workshop ini pesertanya mungkin akan umum, jadi maksudnya bisa jadi mungkin tidak ada orang selain matematik yang hadir dalam acara ini. Jadi saya coba menyiapkannya dengan bahasa yang seumum mungkin, sedikit menghindari notasi matematika. Ya, walaupun mungkin arahannya seperti itu, tapi tetap saja nanti di belakang notasi matematikanya keluar. Ya mungkin, tapi setidaknya siapa tahu ada yang sudah bisa mengikuti begitu. Oke. Saya mulai dengan di sini bahwa topiknya mengenai tentang teori graf. Saya mengambil judul mengenai efisiensi dalam perbedaan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam permasalahannya, mungkin di antara Bapak Ibu atau para peserta di sini yang bisa dikatakan tidak begitu familiar dengan graf, mungkin ketika dikatakan tentang graf, terpikirnya yang bentuknya seperti ini. Nah, mengenai diagram, kemudian ada misalkan semacam grafik seperti itu. Nah, yang saya pelajari itu graf yang di bidang saya itu bukan graf yang seperti ini. Kalau misalkan di dalam bahasa Inggris, graf memang istilahnya ditranslasikannya dengan istilah grafik. Tetapi yang kita akan lihat sekarang bukan grafik yang bentuknya semacam ini, tetapi grafik yang akan dimaksud di sini adalah mengenai cabang ilmu matematika yang mempelajari titik dan garis. Oke. Jadi maksudnya mungkin kalau misalkan sebelumnya dikatakan mengenai matematika, ya kebayangnya mungkin angka, kemudian perjumlahan, perkalian yang seperti itu. Sekarang kita akan melihat mengenai cabang ilmu yang mengatakan yang mempelajari titik dan garis. Nah, titik di sini saya kira cukup jelas ya. Maksudnya ya bentuknya titik begitu. Ya sama seperti yang kita tahu bahwa titik bentuknya ya bulat kecil seperti itu. Nah, untuk garis di dalam teori graf ini bisa dikatakan seperti ya sama istilahnya garis lurus seperti yang setelah kita tahu sebelumnya.
Hanya saja di dalam teori graf, kalau garis ini itu dibatasi oleh bahwa dia harus menghubungkan dua titik. Jadi maksudnya garis ini kita ibaratkan sebagai suatu sisi, suatu jalan yang menghubungkan dua titik. Contoh misalkan di gambar yang tertera di layar, kita punya titik A dan B yang berwarna merah itu. Kemudian sebentar, ini kursornya kelihatan nggak di sana? Kelihatan, Pak Zul? Kursornya? Oke, bisa bergerak-gerak. Bisa. Oke. Oh ya. Nah, ini A dan B ini adalah titik. Kemudian kita punya garis, kita punya sisi yang menghubungkan titik A dan B. Nah, ini yang kita sebut sebagai garis atau sisi. Dalam hal ini, garis ini atau sisi ini kita sebut sebagai sisi AB. Pada apa namanya? Pada dasarnya yang namanya graf tidak selalu seperti ini bentuknya. Jadi maksudnya bahwa untuk garis bisa jadi garisnya ada arahnya, jadi mirip seperti vektor seperti itu, ada arahnya. Kemudian juga bisa diberi bobot tergantung permasalahannya. Nah, cuman di dalam webinar kali ini, di dalam presentasi kali ini, saya akan membahas bahwa graf yang dipakai di sini semuanya bentuknya seperti ini, bentuk sisinya, yaitu tanpa arah. Begitu. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa ya karena bentuknya berupa titik dan garis, kita punya bentuknya mirip seperti apa ya, masih bisa dikatakan seperti jaringan seperti ini. Jadi bisa dikatakan bahwa ini bisa kalau misalkan ada suatu model, ada suatu permasalahan yang kira-kira bisa dimodelkan dalam bentuk jaringan, ya kita bisa menggunakan teori graf. Nah, salah satu di antaranya misalkan permasalahan mengenai bentuk seperti ini. Kita punya misalkan ada 4 daerah dan ada 7 jembatan seperti itu. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa teori graf itu muncul dari permasalahan seperti ini. Nah, permasalahan apa namanya mengenai jaringan seperti ini. Jadi di abad 18 dulu ada yang permasalahan yang disebut sebagai masalah jembatan Königsberg. Nah, kira-kira sih denahnya seperti ini, denah daerahnya. Cuma sayangnya sekarang ini tempatnya sudah tidak, bukan tempatnya kali ya, tapi apa namanya jembatannya begitu sudah tidak ada karena apa terpengaruh Perang Dunia Kedua. Nah, di sini bahwa dulu ada permasalahan yang bisa dikatakan permasalahannya cukup sederhana. Jadi maksudnya orang-orang berpikir bisa kira-kira bisa nggak kita bergerak dari suatu tempat, kemudian melewati seluruh jembatan masing-masing satu kali, lalu kembali ke tempat asal. Oke. Bisa nggak kita bergerak dari satu tempat, misalkan dari daerah A begitu, melewati seluruh jembatan masing-masing satu kali, kemudian kembali ke asal, tempat asal. Nah, pada zaman itu mungkin belum banyak yang mengetahui gimana cara menyelesaikan atau menemukan solusinya. Kemudian di tahun 1736 Euler menemukan cara untuk memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi bahwa beliau di situ menyederhanakan permasalahan jembatan ini menjadi bentuk graf seperti yang di gambar sebelah kanan. Nah, jadi di situ bahwa di dalam denahnya kan kita punya 4 daerah A, B, C, D. Kemudian daerah ini kita asumsikan, kita modelkan sebagai suatu titik. Sedangkan jembatan yang menghubungkan 2 daerah kita dimоделkan sebagai bentuk
sisi seperti itu bentuk garis. Nah, Euler membuktikan bahwa kalau misalkan grafnya seperti ini, bahwa ada apa namanya di sini kan kalau misalkan diperhatikan ada 4 titik, bahwa titik A atau yang berasosiasi dengan daerah A yang ini itu kan punya 5 jembatan. Daerah C itu punya 3 jembatan atau punya 3 sisi. D juga punya 3 jembatan dan B juga punya 3 jembatan. Di sini ada 4 titik yang punya yang banyaknya jembatan itu ganjil. Nah, Euler membuktikan bahwa kondisi yang seperti ini nggak bisa untuk kita berangkat dari satu tempat, kemudian melalui semua jembatan masing-masing satu kali dan kembali ke awal, ini nggak mungkin. Gitu. Nah, ini bisa dikatakan sebagai awal dari permasalahan atau awal dari perkembangan teori graf. Oke. Nah, mengenai aplikasinya sendiri, kalau misalkan kita punya permasalahan yang kira-kira bisa dimodelkan dalam jaringan. Contoh misalkan dalam bidang transportasi punya permasalahan yang kira-kira bisa dimodelkan dalam jaringan. Bentar, mohon maaf. Kena ininya kok ada backsound-nya ya? Kan dari saya kembali ke sini. Backsound. Kalau di saya kok clear Pak Su ya? Ya kok ada sini. Backsound dari laptopnya Pak Su kan? Tes. Oke, masuk aja. Oke, saya coba lanjutkan dulu deh. Oke, di sini bahwa kita punya apa namanya salah satu contoh aplikasi dalam teori graf yaitu di bidang transportasi. Misalkan di sini kita punya peta, ya ini peta transportasi di Jakarta. Jadi di sini kan bahwa katakanlah halte bis begitu bisa dianggap sebagai suatu titik, kemudian jalur yang jalur bis misalkan yang menghubungkan dua halte itu kita bisa asumsikan sebagai sisi. Nah, di sini kan ya, misalkan contoh kalau misalkan kita mau bergerak dari satu halte ke halte yang lain, contoh misalkan bagaimana kita bisa mendapatkan rute yang paling cepat misalkan. Ini kita bisa memodelkannya dalam bentuk graf. Kemudian bidang yang lain misalkan kalau misalkan bidang transportasi atau jaringan, katakan jaringan listrik, komputer atau misalkan telekomunikasi, itu kan kelihatan bentuk jaringannya. Nah, ada aplikasi lain yang mungkin kalau misalkan kita lihat dari sisi jaringannya secara eksplisit itu tidak begitu kelihatan, tetapi masih bisa dimodelkan dalam bentuk graf. Contoh misalkan kita punya kasus mengenai interpretasi gelombang. Jadi maksudnya gimana? Misalkan kita punya, katakanlah di tengah gelombang ini kita mau memasang katakanlah suatu pemancar radio begitu. Nah, ketika pemancar radionya dipasang, kemudian dia mengeluarkan suatu frekuensi tertentu. Nah, frekuensi itu kan kita nggak bisa menggunakan frekuensi yang sama kalau misalkan jaraknya terlalu dekat. Kalau jaraknya terlalu dekat, ya kita akan mengalami inferensi gelombang seperti ini. Jadi maksudnya bahwa misalkan kalau di satu tempat frekuensinya kita misalkan suatu frekuensi A begitu dipakai di dua tempat, kemudian katakanlah radio yang satu sedang menayangkan acara musik misalkan, sedangkan radio yang satu lagi yang lainnya dengan frekuensi yang sama sedang menayangkan acara berita.
Nah, kalau misalkan jaraknya terlalu dekat, ini nanti kasihan yang berada di tengah-tengah daerah daerah yang di tengah-tengah di antara dua pemancar itu. Karena bisa jadi mungkin ketika menangkap frekuensi A, ya bisa jadi akan bentrok acara musik bentrok dengan acara berita gitu. Jadinya nggak nyaman nih mendengarkannya, ini acaranya apa sih sebetulnya gitu. Jadi terjadi interferensi seperti ini. Nah, kalau misalkan kita bisa menggambarkan bahwa katakanlah pemancar itu kita anggap sebagai satu titik, dan kalau misalkan kita tempatkan di suatu tempat yang mungkin relatif dekat dengan pemancar yang kita pasang tadi, dan terjadi interferensi, yang misalkan kita berikan suatu sisi, misalkan ada keterkaitan, ada pengaruh antara dua titik yang relatif dekat. Nah, yang seperti ini juga bisa digambarkan dalam bentuk graf. Jadi kalau misalkan seperti ini, frekuensi yang sama itu bisa dipakai kalau dua pemancar itu berada pada posisi yang relatif jauh atau yang tidak terkait interferensi sama sekali gitu. Oke, ini mengenai sedikit aplikasinya. Nah, yang akan saya coba highlight di sini sesuai dengan topiknya, yaitu mengenai efisiensi dalam perbedaan, yaitu mengenai jaringan yang seperti ini. Oke, ini ya saya ambil contoh misalkan komputer. Nah, kalau misalkan kita perhatikan di dalam komputer kan ada memori itu atau prosesor begitu. Nah, kalau misalkan kita lihat bendanya secara langsung kan mungkin prosesor hanya satu benda kecil begitu. Tetapi di dalamnya kan terdiri dari sangat banyak memori gitu. Nah, kalau misalkan ya kita kan biasa bekerja misalkan di depan komputer, kemudian kita katakanlah membuat suatu file, kemudian si file ini kita simpan di dalam komputer. Nah, pada kenyataannya, pada prakteknya bahwa file ini nanti tidak disimpan di dalam satu memori. Oke. Jadi kan kita punya satu satu memori itu terdiri dari ribuan memori-memori kecil yang ada di dalamnya. Yang kita lihat mungkin yang bagian yang besarnya ini aja. Di dalamnya kita nggak tahu karena terlalu kecil. Nah, nanti file itu oleh komputer akan otomatis dipotong-potong kecil-kecil, kemudian disimpan di bagian-bagian memori seperti ini. Oke, kita nggak tahu komputer akan mengarahkan ke memori yang mana. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau memanggil file tersebut, berarti kan komputer harus mengambil semua potongan filenya. Nah, ketika mau mengambil semua potongan filenya, berarti kan harus tahu nih di memori mana saja potongan filenya itu tersimpan. Nah, kita harus mengambilnya semua nih. Nah, berarti sekarang supaya tahu bahwa memorinya tersimpan di filenya tersimpan di memori yang benar, berarti komputer juga harus tahu alamatnya. Kira-kira alamatnya nih, alamat memorinya yang mana saja nih. Nah, ini akan jadi masalah kalau ternyata ada setidaknya dua memori yang punya alamat yang sama. Kalau misalkan ada alamatnya sama, jadi bingung nih, memori yang mana. Ya, jadi mirip seperti kalau misalkan kita belanja online ya, kemudian dari kurirnya misalkan mengatakan, ini paketnya dikirim ke jalan A nomor sekian, nomor 2 misalkan. Tapi kemudian ternyata begitu ke jalan A, yang rumah nomor 2 ada 2. Ya si kurir jadi bingung, ini yang mana nih gitu. Jadi tidak efisien jadinya.
Nah, berarti kan dalam hal ini alamat setiap memori ini harus berbeda nih. Mohon maaf sebentar, baterainya hampir habis. Oke. Nah, jadi alamat memorinya harus berbeda nih. Sekarang bagaimana caranya untuk membedakan atau membuat alamat supaya semua memori ini memiliki alamat berbeda? Nah, salah satu caranya adalah dengan memilih memori acuan. Contoh, misalkan kita buat saja deh. Misalkan kita pilih memori acuannya adalah dua memori ini, yang kiri atas dan yang kiri bawah. Kemudian kita cek bagaimana jaraknya atau bagaimana ya bisa dikatakan jaraknya antara semua memori tadi ke memori acuan ini. Jadi dalam hal ini alamatnya bisa dikatakan mirip dengan sebuah suatu koordinat ya. Gitu. Jadi misalkan kalau ternyata alamatnya di sini, berarti ini alamatnya adalah 1,3. Ini mengacu terhadap memori acuan yang kita pilih tadi. Gitu. Jadi di sini alamatnya semua berbeda nih. Harus berbeda. Nah, kalau misalkan memori acuannya yang dipilih adalah semuanya, itu ya sudah jelas ya akan membedakan semua ya. Karena kalau misalkan kita lihat di sini, untuk memori acuan saja, misalkan yang kiri atas, di sini kan dia terhadap dirinya sendiri bisa dikatakan mempunyai jarak 0, gitu. 0,2. Jadi 0 adalah dia punya jarak terhadap dirinya sendiri, artinya tidak bergerak kemana-mana. Dan 2 ini artinya bahwa dari atas ini terhadap yang bawah berarti bergerak 1, 2. Jadi ini 0,2. Kemudian yang tengah ini 1,1 artinya 1 langkah dari atas dan 1 langkah dari bawah. Kira-kira begitu maksudnya. Jadi ini semuanya harus berbeda nih alamatnya nih. Nah sekarang efisiensinya di mana? Jadi efisiensinya adalah ya kalau misalkan kita memilih memori acuannya banyak, nggak masalah sebetulnya gitu. Tapi mungkin membuat mendapatkan alamat seperti ini tentunya akan membutuhkan ketika vektornya atau koordinatnya semakin panjang, berarti kan butuh bisa dikatakan ya butuh ya dikatakan bisa butuh energi yang besar. Artinya mungkin kalau misalkan dengan ini kan kebetulan hanya koordinatnya hanya 2 angka ya, bukan 2 angka. Jadi hanya 2 posisi, hanya x, y gitu. Begitu misalkan bentuknya 3 dimensi x, y, z ya dari segi untuk satu jaringan yang sama berarti kan butuh butuh bytes yang lebih besar gitu dibandingkan yang ini. Jadi efisiensinya adalah bisa nggak kita mencari memori acuan yang sesedikit mungkin sehingga nanti bahwa jaringan yang kita punya itu alamatnya beda semua. Kira-kira seperti itu. Nah, permasalahan ini kalau misalkan di dalam teori graf itu bisa dimodelkan menjadi bentuk ya kira-kira bentuknya sama. Si memori tadi kita anggap sebagai titik, kemudian mungkin bisa dikatakan kabel di antara dua memori, 2 prosesor misalkan, itu kita anggap sebagai sisi. Nanti kita akan dapatkan bentuk sederhananya seperti yang sebelah kanan ini. Nah, melihat banyaknya memori itu berarti kita akan melihat dimensi metrik dan melihat posisi di mana memori acuan yang dipilih itu yang kita lihat adalah himpunan pembeda. Oke, jadi ini adalah kita sudah masuk ke dalam topik di dalam graf yang bisa memodelkan kondisi yang tadi, gitu, yaitu mengenai dimensi metrik dan himpunan pembeda. Nah, apa maksudnya dimensi metrik dan himpunan pembeda?
Ya kira-kira kalau misalkan secara definisi matematikanya seperti ini. Jadi kita punya satu grafnya harus terhubung. Maksudnya terhubung itu artinya bahwa kalau misalkan kita ambil 2 titik sembarang gitu di dalam graf tersebut, ya kita pasti bisa mendapatkan suatu jalan ya dari 2 titik tersebut. Itu artinya terhubung. Nah, kemudian kita butuh jarak yang tadi ya berapa langkah kita butuh, kita apa namanya, misalkan jarak dari titik U ke titik V, berarti berapa langkah kita bisa melewat awalnya dari U sehingga kita bisa sampai ke V. Nah, kemudian memori acuan yang tadi kita misalkan sebagai ini, sebagai W. W ini adalah himpunan bagian dari himpunan titik di G. Nah, kemudian kita definisikan representasi titik, ini adalah koordinat yang tadi, yang alamat. Tuh, alamat tadi. Bahwa ini adalah bisa dikatakan jarak dari titik V ke setiap titik yang ada di W. Gitu. Ini lambangnya sengaja memang bentuknya gunakan kurung biasa. Jadi ini terurut. Jadi karena W-nya yang dipilih adalah W1 sampai WK, berarti ini jaraknya jarak antara V terhadap W1, jarak V terhadap W2, dan seterusnya sampai WK harus terurut. Gitu. Nah, kalau misalkan setiap koordinat itu memiliki setiap titik itu memiliki koordinat yang berbeda, memiliki representasi yang berbeda, berarti W ini kita sebut sebagai himpunan pembeda. Nah, himpunan pembeda yang paling kecil, yang sesedikit mungkin, ini kita sebut sebagai basis, dan kardinalitas dari basisnya kita sebut sebagai dimensi metrik, atau simbolnya ini adalah dim. Oke, kira-kira seperti itu. Ini definisi definisi formalnya di dalam matematik. Oke, contohnya misalkan seperti ini. Kita punya bentuk grafnya misalkan seperti yang sebelah kiri ini. Kemudian ada 9 titik. Kemudian katakanlah kita mau mencari acuannya yang mana, begitu. Misalkan dipilih adalah titik-titik yang warna merah, yang V1, V2, V5, V7, dan V9. Ini kita sebut sebagai himpunan W. Kemudian kita perhatikan semua koordinatnya, semua representasinya dari setiap titik. Contoh misalkan V1 itu koordinatnya adalah 01344, itu maksudnya adalah dia berjarak 0 terhadap dia sendiri, kemudian berjarak 1 terhadap V2 yang biru, berarti 1 langkah, kemudian 3 langkah terhadap V5, 1, 2, 3, kemudian 4 langkah terhadap V7, 1, 2, 3, 4, dan 4 langkah terhadap V9, 1, 2, 3, 4. Yang lain pun sama seperti itu. Nah, dari sini kalau kita lihat, ya silahkan diperiksa bahwa semua titik memiliki koordinat yang berbeda ya. Nah, berarti himpunan W yang kita punya ini, 5 titik ini adalah himpunan pembeda. Ini bisa dijadikan sebagai titik acuan tadi. Gitu. Nah, ini kan W-nya 5 titik. Bisa nggak kita perkecil, misalkan jadi 4 titik begitu. Kalau misalkan hanya 4 titik, oh masih bisa nih. V9-nya kita buang. Jadi acuannya sekarang hanya V1, 2, 5, dan 7. Hanya yang warna merah ini aja. Kalau misalkan diperhatikan, koordinatnya, representasinya masih berbeda semua nih. Nah, kalau gitu, W ini adalah masih merupakan himpunan pembeda. Masih dapat digunakan sebagai titik acuan tadi. Nah, cuma sekarang bisa nggak dikurangi lagi? Kalau untuk graf yang seperti yang sebelah yang kiri ini nggak bisa nih. Kita nggak bisa mendapatkan himpunan pembeda dengan maksimum 3 titik. Kenapa? Nah, kalau misalnya kita perhatikan, sekarang kita lihat bagian yang bawah, ini V7 dan V9. Himpunan pembedanya harus memuat salah satu dari 2 titik ini, V7 dan V9. Kalau enggak gimana? Ya kalau kita lihat jarak dari V7
ke yang lain, ini sama dengan jarak titik tersebut ke V9. Contoh misalkan dari V3 ke V7 kan berapa langkah nih? 1, 2, 3. Ke V9, 1, 2, 3 juga. Jadi V7, V9 jaraknya terhadap yang lain ini sama. Berarti salah satu di antaranya harus masuk ke dalam himpunan pembeda. Demikian juga dengan V5, V6. Pasangan V5, V6 dan V2, V3. Dengan alasannya sama, karena jaraknya terhadap semua titik yang lain itu jaraknya sama, kecuali terhadap dia sendiri. Jadi salah satu di antaranya harus masuk ke dalam himpunan pembeda. Berarti minimal harus 3 titik nih kalau grafnya seperti ini. Oke, katakanlah yang kita ambil katakanlah V2, V5 dan V7. Nah, kalau hanya 3 titik ini aja nggak cukup nih. Nanti kita akan punya masalah di V3 dan V6. Jarak dari V3 ke V2 kan 2 langkah ya, 1, 2. Dari V6 juga sama, 2. V3 ke V5 2. Ini juga 2. V3 ke V7 3 ya. Iya betul. 1, 2, 3. Demikian juga jarak dari V6 juga 3. Artinya nanti kita punya 2 titik. Punya alamat sama nih nggak boleh nih. Jadi harus berbeda. Jadinya himpunan pembeda dengan maksimal 3 titik ini tidak ada untuk graf yang sebelah kiri ini. Nah, karena 3 tidak ada, berarti harus minimal 4. Sedangkan yang 4 itu adalah, ini sudah ada nih contohnya. Ya, berarti kita punya dimensi dari graf yang ini sama dengan 4. Oke, ini contoh sederhananya. Nah, topik ini mengenai dimensi metrik ini itu pada dasarnya sudah diinisiasi itu sejak tahun 1975-1976 oleh Frank Harari dan Melter, juga oleh Slater. Nah, sebelumnya mereka ya sebenarnya mengerjakan dua istilah yang berbeda, Harari Melter dan juga Slater ini. Tetapi kemudian ketika papernya dibandingkan, ternyata mempelajari hal yang sama, yang sekarang itu lebih dikenal dengan dimensi metrik. Seperti itu. Nah, dari sejak tahun 70-an ini, ya bisa dikatakan bahwa kalau misalkan kita lihat, kita ambil sembarang graf, ini masih belum ada algoritma yang efisien bagaimana menentukan dimensi metrik dari suatu apabila grafnya untuk sembarang graf. Jadi algoritma yang efisien untuk menentukan algoritma sembarang graf belum ada nih. Ya kalau pakai brute force sih bisa gitu. Tapi kan kalau brute force itu butuh effortnya juga kan harus besar. Belum lagi kita harus melihat bagaimana kemampuan komputer yang ada saat ini. Kalau untuk graf dengan banyaknya titik yang relatif sedikit sih masih mungkin menggunakan brute force. Tapi kalau misalkan sudah banyak begitu, mungkin minimal 10 akan sedikit kewalahan. Oke, makanya di sini topiknya masih merupakan NP problem karena belum ada algoritmanya efisien. Nah, biasanya di dalam topik dimensi metrik ini yang dilakukan adalah dua ini. Jadi diberikan grafnya, kemudian diberikan jaringannya, kemudian tentukan dimensi metriknya berapa, gitu. Kadang-kadang ada yang bisa dapat nilai eksaknya, artinya bahwa dimensi dari graf dengan bentuk jaringan tertentu itu misalkan sekian. Kadang-kadang susah mencari nilai eksaknya, jadi hanya bisa mendapatkan batas atas, batas bawah misalkan. Atau untuk beberapa contoh graf tertentu bisa ditentukan algoritmanya untuk menentukan bagaimana dimensi metrik atau himpunan pembedanya. Tapi ada juga yang
mengkaji dimensi metrik ini dengan apabila diberikan dimensi metrik tertentu, grafnya apa saja nih yang memenuhi dimensi metrik itu, gitu. Nah, dari sini yang sudah dikerjakan itu bisa dikatakan dari sejak tahun 70-an itu sudah relatif banyak. Nah, contoh misalkan di sini yang cukup apa namanya, ya hasil yang cukup signifikan itu sejak tahun 2000-an ke sini. Yang pertama di sini adalah hasil dari Gary Chapran. Dia mengatakan bahwa yang graf yang punya dimensinya 1 itu cuma graf lintasan. Lintasan itu bentuknya seperti ini. Jadi contoh misalkan di sini kita punya graf dengan n titik, bentuknya lintasan, dimensinya 1. Berarti himpunan pembedanya yang di titik yang warna hijau ini. Ya kalau misalkan kita lihat di sini kan berarti koordinatnya yang ini 0 ya. Ini 0, ini 1, yang ini yang V3-nya 2, V4 itu koordinatnya 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti ini koordinatnya sudah berbeda semua dengan hanya memberikan 1 titik acuan. Sekarang, kalau bukan lintasan bagaimana? Kalau bukan lintasan, misalkan kita punya graf dengan dimensi 1, yang warna hijau ini, kalau misalkan grafnya bukan lintasan, berarti nanti akan ada cabang seperti ini. Nah, kalau misalkan kita melihat jarak dari titik yang bawah ke titik yang warna hijau, itu misalkan jaraknya K, berarti titik yang bawah ini jarak antara titik yang itu, ya berarti ke atas juga jaraknya K akan sama dengan jarak dari yang warna hijau ke titik yang bawah. Begitu. Jadi yang dua titik ini memiliki koordinat yang sama, memiliki representasi yang sama. Nah, ini nggak boleh nih. Jadi dari sini bahwa kalau misalkan dimensinya hanya 1, berarti grafnya hanya graf lintasan. Di paper ini juga Chapran dan kawan-kawan juga menunjukkan bahwa kalau misalkan bentuk jaringannya adalah dimensinya bentuknya adalah nilainya n-1, artinya kita mempunyai memilih n-1 titik sebagai titik acuan, nanti bentuk grafnya adalah ya harus seperti ini, harus graf lengkap. Graf lengkap itu bahwa setiap titik di dalam graf itu harus bertetangga dengan semua titik lainnya. Ini adalah contoh dari graf K6. 6 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik. Jadi setiap titik itu bertetangga dengan semua titik lainnya. Makanya disebutnya graf lengkap. Jadi kalau misalkan graf lengkap, ya kita harus mengambil n-1. Ya kita sisakan 1 aja. Kita buang 1, sisanya kita kita ambil sebagai titik acuan. Kalau yang dibuangnya 2 bagaimana? Nah, ini karena setiap titik dari satu titik ke titik yang lain itu hanya perlu 1 langkah. Ya, berarti nanti kalau misalkan hanya menggunakan n-2 titik saja sebagai titik acuan, nah 2 sisanya akan memberikan koordinat yang sama. Jadi nggak bisa nih. Begitu. Untuk beberapa kelas graf yang lain yang sudah dikerjakan adalah seperti ini. Ini saya tuliskan beberapa di antaranya. Ada graf graf TN itu graf pohon, yaitu graf yang tidak memiliki siklus. Kemudian ada graf siklus itu sendiri. PN itu graf roda, graf kipas. Ini bentuk graf kartesius, operasi kartesius. Kemudian HCN itu mirip seperti ini kan honeycomb, bentuknya seperti sarang lebah. Nah, ini beberapa di antaranya. Kalau misalkan untuk yang kami kerjakan mengenai dimensi metrik, yang saya kerjakan itu lebih banyak mengenai dimensi metrik yang berkaitan dengan graf reguler. Jadi maksudnya bahwa kalau misalkan kita punya graf reguler K, ini adalah graf yang setiap titiknya bertetangga dengan K titik lainnya. Tuh. Kalau saya sendiri mengkaji
graf reguler itu ada bisa dikatakan keuntungannya adalah karena di sini kan grafnya setiap titiknya bertetangga atau dia akan katakanlah punya buah sisi. Jadi bisa dikatakan ya reguler begitu. Jadinya peluang setiap titik untuk jadi titik acuan itu bisa dikatakan sama. Nah, karena sama seperti ini jadinya kita mau memilih titik yang manapun nggak masalah begitu, karena ada sifat regularitasnya. Ya di sini karena kebetulan hasilnya nggak terlalu sederhana, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau lihat hasilnya, bisa silakan lihat di 2 paper ini mengenai graf reguler, dimensi metrik dari graf reguler. Nah, kajian graf dimensi metrik lainnya yang kami telah kerjakan yaitu mengenai dimensi metrik dari graf hasil operasi. Jadi maksudnya adalah kita punya 2 buah graf, kemudian graf ini kita operasikan dan nanti akan membentuk graf yang baru. Nah, di sini nanti akan dilihat bagaimana dimensi metrik dari graf yang baru terkait dengan dimensi metrik dari graf-graf penyusunnya. Nah, yang sudah operasi leksikografik, gambarnya kira-kira yang bawah, ini adalah leksikografik dari graf lintasan dengan graf lintasan P2 di sini. Bentuknya jadi seperti ini. Juga telah mendapatkan dimensi metrik dari operasi COM. COM dari segi bahasa Inggris memang artinya kan sisir, memang bentuknya mirip seperti sisir seperti ini. Jadi ini adalah COM dari lintasan yang bawah dengan lintasan. Nah, di 2 paper ini itu kami sudah mengkaji untuk semua kemungkinan operasi dari graf G dengan H, apakah itu terhadap leksikografik atau bentuk operasi COM. Halo Pak Zul. Ya karena kebetulan hasilnya juga nggak terlalu sederhana, jadinya bentuknya silahkan lihat di 2 paper ini. Oke, bagaimana Pak Darmaji? Halo Pak Zul. Saya kirim pesan di chat room Pak Zul, dalam dibaca Pak Zul. Oke, sebentar nggak kelihatan ya. Oke. Oke. Nah, yang akan coba saya highlight lagi di sini adalah mengenai aplikasinya, yaitu bahwa dimensi metrik juga punya aplikasi di bidang kimia. Nah, kalau misalnya kita lihat, molekul-molekul kimia itu kan bisa digambarkan menjadi bentuk seperti ini, dan ini kan menjadi bentuk graf begitu. Nah, kalau misalkan kita mau menyimpan data mengenai suatu molekul, ya molekul kimia kan seringkali bentuknya besar tuh. Nah, jadinya kalau misalkan kita menyimpan data dengan satu molekul yang cukup besar, tentu saja akan membutuhkan banyak memori, banyak tempat. Jadinya kita bisa menyimpan, kita bisa memilih ya hanya dengan menentukan titik-titik himpunan pembedanya atau basisnya. Jadi itu menjadi lebih efisien dibandingkan kita harus menyimpan data dari keseluruhan molekul gitu. Dan di sini di aplikasi yang lain bisa dikatakan bahwa dimensi metrik itu juga muncul di aplikasi yang bisa dikatakan buat saya juga tidak terduga. Itu ada di paper ini mengenai dimensi metrik dari graf Cartesius. Jadi Saceres itu menjelaskan bahwa di dalam paper itu
bahwa ada suatu bentuk aplikasi yang lain mengenai dimensi metrik, dan ini aplikasinya itu dalam sebuah permainan yang namanya mastermind. Ini adalah suatu bentuk permainan board game klasik begitu. Kira-kira bentuk papan permainannya adalah seperti ini. Nah, bentuk permainannya kira-kira sebagai berikut. Ini permainan yang dibuat oleh Mirowitz tahun 70. Bentuk permainannya adalah jadi mirip seperti kita menebak menebak password seperti itu. Jadi dilakukan oleh 2 orang. Kemudian yang pemain 1 itu penyimpan kode, pemain 2 itu penebak kode. Kemudian pemain 2 nanti akan memberikan sejumlah kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ke pemain 1 untuk menebak kode yang tadi. Kemudian permainan berakhir pada saat kode berhasil tertebak atau kodenya belum terpecahkan, tetapi kesempatan bertanyanya sudah habis. Nah, aturan permainannya bagaimana? Jadi di sini bahwa pemain 1 dia memilih 4 pion yang dipilih sebagai kode. Jadi dimasukkan ke dalam yang ini, yang bagian bawah ini. Memilih pionnya boleh sama. Kemudian nanti pemain 2 menebak kombinasi dari 4 pion, yang ini, yang atas. Kemudian pemain 1 itu memberikan respon dengan memberikan pion putih dan oranye seperti ini. Pion oranye itu menunjukkan banyaknya tebakan yang benar di posisi yang benar, sedangkan pion putih itu menunjukkan banyaknya tebakan yang benar tapi posisinya salah. Oke, saya kira mungkin beberapa di antara Bapak Ibu atau peserta di sini ada yang familiar dengan game ini. Kemudian pemain 2 itu bisa kembali menebak kode apabila kodenya belum terpecahkan dan kesempatan bertanya masih ada. Jadi di sini setiap pemain 2 memberikan pertanyaan langsung direspon oleh pemain 1. Contohnya seperti ini. Misalkan pemain 2 bertanya seperti itu, katakanlah pemain 1 tidak memberikan respon, berarti kode yang dimiliki oleh pemain 1 itu bukan terdiri dari 4 warna ini. Kemudian misalkan pertanyaan yang kedua katakanlah seperti itu, oh berarti ini artinya bahwa pemain 1 punya 3 posisi yang berwarna merah. Kalau misalnya pemain 2 bertanya seperti ini, artinya oh berarti kalau misalkan diperhatikan kodenya terdiri dari 3 buah warna merah dan 1 buah warna biru. Tinggal dilihat posisi yang tepatnya bagaimana. Misalkan kalau misalnya ditanya lagi dan oke, ini ketemu jawabannya setelah 5 kali bertanya. Nah, di dalam paper tadi bahwa kita melihat game yang bisa dikatakan static mastermind. Jadi maksudnya bahwa kita melihat sedikit modifikasi dari mastermind. Jadi di sini permainannya mirip seperti mastermind yang tadi, tetapi pemain 2 ini hanya diberikan hanya 1 kesempatan bertanya. Tetapi 1 kesempatan bertanya ini boleh beberapa pertanyaan sekaligus. Nah, jadi nanti pemain 1 juga memberikan jawabannya juga sekaligus. Jadi contoh misalkan pemain 2 katakanlah bertanya seperti ini daftarnya. Kemudian pemain 1 menjawab seperti ini. Nah, kalau misalkan diperhatikan kira-kira kodenya apa ya? Nah, dari sini mungkin sangat jelas terlihat di pertanyaan nomor 9, kira-kira kita punya kodenya seperti itu. Hijau, biru muda, hijau, biru muda. Nah, dari sini, kenapa? Saya kirim di chat room, Pak Zum. Ya, oke. Kita akan segera masuk ke sesi tanya-jawab. Oke, ini sesi pertama ya? Iya. Terus kemudian kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, Pak Zum.
Sebentar. Saya skipnya di sebelah mana ya? Oke, mungkin saya coba sedikit lagi. Nah, bagaimana kalau misalkan pertanyaan jawaban pemain 1 seperti ini? Nah, kalau seperti ini yang bisa kita pastikan adalah bahwa kode yang kedua dan keempat ini adalah kuning. Tetapi bagaimana dengan yang pertama dan yang ketiga? Kemungkinannya bisa merah hijau atau hijau merah. Nah, dari sini bahwa di dalam paper itu memberikan suatu cara bagaimana kita bisa memberikan pertanyaan bagi pemain 2 supaya nanti pemain 2 bisa menebak bagaimana kode yang dimiliki oleh pemain 1, dan itu menggunakan konsep dari dimensi metrik. Oke, mungkin untuk sesi penjelasan yang pertama saya cukupkan dulu sampai sini. Nanti setelah tanya jawab, mungkin setelah tanya jawab yang pertama ada penjelasan lagi atau gimana? Tidak, Pak Sus. Jadi nanti karena durasinya 2 jam, jadi 1 jam untuk Pak Suradi tadi, terus kemudian selebihnya nanti dikembangkan di tanya jawab. Oke. Jadi kita gitu, nanti pendalamannya berbasis pada sesi tanya jawab, Pak Sus. Oke. Kalau gitu mungkin saya mohon izin 5 menit tambahan buat penjelasan terakhir. Oke. Jadi di sini bahwa ini sedikit penjelasan mengenai bahwa ada kaitan menstrategikan bagaimana menyelesaikan problem di static mastermind tadi dengan dimensi metrik. Ini kira-kira sistem matematisnya. Kemudian kita melihat bahwa vektor ini bisa kita lihat sebagai bentuk label titik dari graf perkalian kartesius K6 yang dikartesiuskan 4 kali. Kemudian bentuk kartesius itu seperti ini kira-kira. Ini bentuknya adalah K2 sebanyak N buah. Itu adalah bisa dikatakan sebagai himpunan 1,2 pangkat N. Nanti bentuknya labelnya adalah bentuk seperti ini. Tadi yang kita punya kan 1 sampai 6 sebanyak 4 kali. Nah, kalau misalkan diperhatikan banyak titiknya adalah 1000 lebih. Nah, dari 1000 kemungkinan pertanyaan ini kita cukup memberikan daftar pertanyaan yang memenuhi sifat seperti ini, bahwa kode rahasianya atau pertanyaannya harus bisa menentukan kode rahasia secara tunggal. Ini artinya bahwa nilai dari fungsi AU, T harus berbeda dengan AV, T. Dari sini akan memberikan bahwa jaraknya akan berbeda, sehingga mengatakan bahwa T di sini itu harus merupakan himpunan pembeda dari graf ini, K6 kartesius 4 kali ini. Nah, seberapa banyak ini pertanyaannya? Dari 1000 kemungkinan pertanyaan tadi, itu berarti kita cukup memberikan maksimum 28 pertanyaan yang merupakan yang merupakan himpunan pembeda atau basis atau acuan dari graf ini. Nah, mungkin sedikit di belakang yang akan coba saya bahas lagi adalah dalam bidang keamanan. Jadi di sini kalau misalkan kita punya katakanlah suatu denah bangunan gitu, kita punya denah bangunannya seperti ini. Jadi katakanlah kita punya 8 ruangan 0 sampai 7. Dan untuk masuk ke katakanlah ruangan 2, gitu kita harus melewati ruangan 0 dan ruangan 1 dan seterusnya. Nah, ini kan bisa dimodelkan dalam bentuk dimensi seperti ini, lintasan seperti ini. Nah, apabila misalnya kita memasang alat keamanan atau alarm di ruangan yang paling awal, paling kiri. Jadi kalau misalkan kita punya masalah, katakanlah di ruangan 4, nanti di alarm di ruangan yang pertamanya akan mengatakan misalkan 4, begitu. Jadi nanti itu menandakan ruangan 4 sedang bermasalah. Nah,
Tetapi pada kenyataannya menyediakan alat yang seperti ini itu relatif mahal. Biasanya kalau kita punya alat apa namanya alat keamanan, ya biasanya kan hanya berbunyi misalkan bip begitu, atau hanya yang asalnya tidak menyala kemudian menyala. Nah, kemudian bahwa bentuk dimensi ini kemudian coba dimodifikasi menjadi bentuk seperti ini. Jadi misalkan kita hanya menggunakan alat keamanan yang hanya bisa menyala begitu. Nah, dari sini katakanlah kita punya masalah di ruang V4, titik V4. Jadi yang menyala duluan adalah V5, alarm di V5, kemudian yang menyala kemudian di V1. Dan kalau misalkan kita punya masalah di V2, berarti yang menyala duluan adalah V1, kemudian alarm di V5. Kalau misalkan yang bermasalah di V3, berarti yang alarm di V1, V5 ini menyala berbarengan. Misalkan seperti itu. Nah, permasalahan seperti ini kemudian diperumum, didefinisikan oleh Foucault menjadi istilahnya dimensi metrik centroid. Jadi di sini yang kita lihat bukan menjadi koordinat, tetapi menjadi bentuk representasi centroid, bentuk barisan semua elemen yang ditulis secara barisan tak turun. Kira-kira intinya sama. Jadi kita akan melihat banyaknya elemen dari W yang sedikit mungkin, sehingga bahwa setiap titik itu memiliki representasi centroid yang berbeda. Oke, kira-kira begitu, Pak Darmaji. Terima kasih, Pak Zul. Bapak Ibu sekalian, para audiens yang hadir di webinar pada pagi hari ini, demikianlah presentasi paparan dari Pak Suhadi yang telah disampaikan dengan sangat clear, dan mudah-mudahan ada beberapa poin yang akan kita perdalam lagi melalui sesi tanya jawab ini. Jadi saya mempunyai beberapa catatan yang terkait dengan paparan Pak Suhadi tadi, bahwa teori graf sebagai salah satu bidang yang dipelajari di matematika, itu lahirnya kan kira-kira pada akhir abad ke-17 menjelang abad ke-18. Kalau dibandingkan dengan geometri yang sebelum Masehi, maka usia dari teori graf itu masih sangat muda. Oleh karena masih sangat muda, pasti akan mempunyai banyak lubang. Lubang-lubang itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari audiens semua. Terus kemudian wabil khusus materi yang disampaikan oleh Pak Suhadi yang terkait dengan dimensi metrik, itu kan mula pertama disampaikan oleh Frank Harari pada tahun 75. Frank Harari ini menulis paper sama Melter, kemudian delalah paper yang sama, meskipun tidak ada kerjasama, ini faktor kebetulan, juga dikerjakan oleh Slater pada tahun 76. Sehingga ini menjadi hal yang masih sangat baru. Terus kemudian poin ketiga, di banyak hal, hampir semua orang, juga kita, menggunakan sesuatu atau mengaplikasikan sesuatu ketika sesuatu itu sudah matang. Kalau hendak nyimpan file, ya sudah tinggal klik tombol save atau icon yang bergambar disket itu, terus kemudian di dalamnya ada proses yang seperti apa, sehingga file kita tersimpan, itu kebanyakan di luar dari jangkauan pemahaman kita. Nah, Pak Suhadi tadi menyampaikan bahwa di dalam mekanisme penyimpanan file dan segala macam, ada mekanisme ini itu yang dimensi metrik terlibat di dalamnya. Saya melihat Pak Hari Sumardi sudah melakukan resen, kemudian saya undang juga kepada para penanya yang lain untuk resen, terus kemudian nanti akan secara bergilir saya tunjuk satu persatu. Saya tidak menggunakan mekanisme batch 1, batch 2. Saya persilakan kepada Pak Hari Sumardi untuk memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan pertanyaannya dengan singkat, clear, kemudian saya persilakan Pak Suhadi untuk memberikan jawaban. Pak Hari, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Darmaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dari saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hari Sumardi dari Universitas Bengkulu. Ya, jadi Adi? tadi dari Universitas Bengkulu, Pak. Oke, nggih. Monggo. Ya, tadi dari paparan Pak Suhadi, mungkin saya karena telat menyimaknya. Ya, jadi tadi ada tentang graf lengkap ya, masih di bagian dasar. Ya. Tadi pada graf lengkap, tadi untuk dimensi metriknya, tadi kalau saya tidak salah, tadi adalah N-1 ya, atau N-1 ya. Di sini saya tadi coba coret-coret, mungkin saya salah di sini mungkin ya. Saya menemukan dimensi metriknya itu sebanyak N ya, Pak ya. Mungkin bisa diberikan penjelasan lebih lanjut Pak terkait ini Pak, karena saya mungkin masih pemula di dimensi metrik ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sumardi. Bapak Ibu sekalian, dalam webinar seperti ini yang jauh di Bengkulu pun bisa ketemu di satu meja bersama kita. Terima kasih Pak Ari. Sebelum saya persilakan Pak Suhadi memberikan jawaban, saya ingin menyapa tadi ada Bu Tita Khalis Mariati dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga bergabung di webinar pada pagi hari ini. Juga ada Bu Des Welianti. Bu Des Welianti kalau tidak salah dari Andalas ya. Mohon koreksi kalau saya salah menyebut Andalas. Saya persilakan Pak Suhadi untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Pak Hari Sumardi. Monggo Pak Adi, Pak Suhadi. Sambil menunggu Pak Suhadi menyiapkan PPT untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Pak Hari tadi terkait dengan dimensi metrik graf lengkap, saya juga mengundang kepada para audiens untuk resen, untuk memberikan pertanyaan ini itu yang nanti akan dijawab oleh Pak Suhadi. Tampak di monitor saya ada Pak Hasrul Iswadi yang sudah resen. Pertanyaan nanti Pak Hasrul menunggu jawaban dari Pak Suhadi. Pak Suhadi, sampun siap Pak Suhadi? Monggo. Ya. Oke. Silakan menjawab pertanyaannya Pak Hari Sumardi, Pak Su. Oke. Slide-nya terlihat? Terlihat Pak Su. Oke, di sini saya ambil contoh misalkan graf K6. Pada dasarnya kalau misalkan kita mengambil sebentar. Sepertinya saya butuh satu gambar lagi. Oke. Di sini kan tadi bahwa kan dimensi metrik dari graf lengkap itu harusnya kan N-1. Nah, sekarang bagaimana dengan N? Pada dasarnya bahwa kalau misalkan untuk dimensi metrik dari suatu graf, kalau kita ambil semua titik itu sudah pasti menjadi himpunan pembeda. Sudah pasti menjadi titik acuan bagi keseluruhan jaringannya. Jadi kalau misalkan ini kita ambil semuanya, katakanlah urutan pertamanya adalah yang ini urutan pertama, kemudian ini urutan kedua, 3, kemudian ini keempat, kelima, keenam, sudah pasti yang ini akan koordinatnya akan menjadi 0, kemudian 1, 1, 1, 1, 1. Dia 0 terhadap dirinya sendiri, kemudian berjarak 1 terhadap yang lainnya. Titik 2 itu akan menjadi koordinatnya adalah 1, 0, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Jadi ini sudah pasti akan membedakan semuanya. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan yang kita ambil hanya N-1. Jadi kita ambil sebanyak N-1, katakanlah
yang kita ambil adalah misalkan yang ini. Yang ini. Karena ini bentuknya kan sama aja. Maksudnya tuh kita memilih N-1-nya bisa yang mana saja. Nah, misalkan urutan pertamanya adalah ini urutan pertamanya, ini urutan kedua, yang ini urutan ketiga, sebelah kanan urutan keempat, kanan bawah urutan kelima. Nah, berarti nanti di sebelah yang urutan pertama ini nanti koordinatnya akan menjadi 0, 1, 1, 1, 1 ya. Yang dua ini koordinatnya menjadi 1, 0, 1, 1, 1. Yang tiga ini menjadi begini koordinatnya. 4 adalah seperti ini. Ini koordinat dari nomor 5. 1, 2, 3. Ya. Nah, titik yang terakhir, yang tidak kita pilih menjadi titik acuan, nanti koordinatnya akan 1 semua. Nah, tidak ada angka nolnya di sini. Kalau yang N-1 yang lain kan ada angka nolnya. Dan posisinya sudah berbeda-beda tuh. Di posisi yang ini posisi yang paling awal, ini posisi kedua nolnya, ini nolnya posisi ketiga, yang ini posisi keempat, ini posisi kelima. Dan yang terakhir itu nilainya 1 semua. Jadi untuk dimensi metrik graf lengkap, cara mengerjakannya kira-kira seperti ini. Bahwa hasilnya adalah N-1. Mengambilnya silahkan bisa N titik yang mana saja. Kemudian bagaimana nanti hasil koordinatnya, ya kira-kira seperti itu. Yang yang masuk ke dalam himpunan pembeda, yang masuk ke dalam titik acuannya, nanti pasti memuat koordinat yang ada angka nolnya. Dan dari N-1 itu berarti N-1 titik itu nanti koordinat yang ada angka nolnya posisinya akan berada di N-1 posisi yang berbeda, angka nolnya. Dan satu titik terakhir yang tidak masuk ke dalam titik acuan tadi, himpunan acuan tadi, itu nanti koordinatnya atau alamatnya akan 1 semua koordinatnya. Jadi makanya dia berbeda semua. Oke, kira-kira seperti itu penjelasannya mengenai graf lengkap. Bagaimana? Oke, terima kasih Pak Suhadi. Kayaknya yang tadi ini, yang dimensi metrik dari KN tadi ada di papernya charteran juga Pak Suya, yang ditunjukkan oleh Pak Suhadi tadi ya? Betul, ada di sana. Oke, kalau demikian Pak Ari, kalau misalnya ada kekurang jelasan, bisa kirim emailnya ke saya melalui chatroom itu, terus kemudian nanti akan dikirimin paper oleh Pak Suhadi yang terkait dengan dimensi metrik graf lengkap. Begitu Pak Ari ya? Oke, terima kasih kirim Pak. email ke saya Pak Ari. Oke, Ya, baik, terima Pak. kasih Pak Ari. Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya ada Pak Hasrul Iswadi yang resign. Kemudian saya mengundang sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, para audiens yang hadir di webinar Zoom ini, kalau ada pertanyaan silakan resign. Pak Hasrul, saya persilakan. On kamera Pak Hasrul. Izin Pak, belum diperbolehkan untuk on kamera oleh host Pak. Oh gitu. Oh. Belum diizinkan oleh host untuk on kamera. Iya. Nggak boleh lihat wajah Pak. Oke. Langsung ke kantornya Pak Darmaja. Oke, Pak Suhadi, karena ini kan tadi seperti Pak Suhadi bilang, kita berbicara dalam konteks yang umum gitu ya. Jadi saya ingin mungkin untuk ke teman-teman yang lain juga gitu ya, yaitu kira-kira peta tim-tim dalam melakukan penelitian dimensi metrik ini di dunia dan di Indonesia itu tim-tim yang kuat itu yang di mana, atau kira-kira daerah-daerah atau orang-orang yang kuat itu di mana gitu, sehingga kalau nanti ada teman-teman yang ingin kontak atau ingin memulai melakukan penelitian ini jadi tahu mau menghubungi siapa,
kemudian menjadi tahu pakarnya nanti siapa yang kira-kira bisa dihubungi. Gitu Pak Swadi. Monggo Pak Swadi. Oke, terima kasih Pak Asrul. Untuk apa namanya, kalau peta peneliti yang mengerjakan dimensi metrik, saya kira kalau misalkan di Indonesia sendiri sih, yang saya tahu yang sudah selain kami di ITB yang mengerjakan ini dimensi metrik, juga apa namanya, kalau di Pulau Jawa di wilayah barat itu kami di ITB, sedangkan kalau misalnya di timur kan di Surabaya ada Pak Hasul sama Pak Darmaji kan. Begitu. Kemudian saya kira tadi saya lihat ada ini yang dari Universitas Jember di webinar ini. Nah, di sana juga sudah mengerjakan mengenai dimensi metrik dan beserta variannya. Tadi saya lihat ada Pak siapa ya tadi ya? Oke, Pak Ridho. Nah, itu kalau di Indonesia. Kalau misalkan mengenai dimensi metrik dengan sedikit sedikit modifikasi seperti tadi kan di belakang saya menjelaskan tentang dimensi metrik yang ini centroid seperti ini. Ini kan bisa dikatakan sebagai bentuk varian dari dimensi metrik atau modifikasi dari dimensi metrik. Kalau misalkan variannya itu yang mengerjakan itu relatif banyak di Sudan, di Mataram, gitu, yang mengenai. Jadi kita melihatnya dimensinya tidak melihatnya acuannya bukan titik, tetapi bentuk bentuk partisi himpunan begitu. Itu juga banyak yang sudah mengerjakan. Kalau misalkan di luar negeri kebanyakannya rivalnya adalah dari orang-orang Spanyol kalau untuk dimensi metrik. Kemudian kalau beberapa diantaranya mungkin tidak maksudnya tuh kebanyakannya kan kalau misalkan melihat dimensi metrik melihatnya adalah kajian yang dilakukan adalah ambil grafnya, kemudian cari dimensi metriknya berapa, atau yang tadi ya, bagaimana kalau misalkan kita punya dimensi metrik sekian, cari grafnya apa saja. Nah, di beberapa tahun belakangan ini, ada beberapa peneliti dari luar yang coba mengaitkan antara dimensi metrik ini dengan parameter yang lain, dengan parameter dalam graf yang lain. Bahkan mengaitkannya dengan entah itu bidang aljabar, atau misalkan bidang yang agak-agak berbau dengan statistik begitu, ada kaitannya sama seperti itu. Nah, ya mungkin para peneliti seperti ini Foucault, Classing, Slater itu kan mengaitkan ini dengan bentuk sentroidal seperti itu. Mereka dari saya kurang tahu kalau Foucault dan Classing, tapi kalau Slater kalau nggak salah dari Amerika, gitu. Terus kemudian beberapa peneliti dari Australia juga ada yang mengerjakan tentang ini. Oh ya, dari Pakistan juga banyak yang mengerjakan dimensi metrik, gitu. Kalau misalkan coba cari paper dimensi metrik, banyak yang juga ditulis oleh orang Pakistan. Jadi kira-kira seperti itu ininya gambarannya di dunia. Sejauh itu yang saya tahu mengenai dimensi metrik, mengenai gambaran peta penyebaran penelitinya, gitu. Kalau di Indonesia sendiri ini sudah dikerjakan sejak kayaknya 2006 2007 ya, yang
pertama kali dikerjakan oleh Pak Hasrul itu ya dari sejak 2006 sampai 2020 saya kira sudah banyak juga hasil yang diperoleh oleh para peneliti di Indonesia gitu. Oke, begitu kira-kira Pak Hasrul. Terima kasih Pak Suhadi. Saya masih mute ini. Terima kasih Pak Suhadi, terima kasih Pak Asrul. Pak Asrul, tadi kan kita bikin ketentuan bahwa penanya mengenalkan diri. Terus kemudian tadi kelupaan Pak Asrul mengenalkan diri. Boleh di belakang lah. Sekarang sebelum saya geser ke penanya yang lain, Pak Asrul mengenalkan diri dulu sekarang. Ya, makasih Pak Darmaji, Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Saya Hazrul Iswadi dari Ubaya. Dulu mahasiswa bimbingan Pak Edi pada waktu S3. Yang saya tahu saya memang Pak Edi yang menantang saya pertama kali tentang dimensi metrik ini. Saya punya topik baru nih, dimensi metrik gitu ya, yang kayaknya punya banyak masalah yang bisa dikerjakan untuk S3. Nah, pada waktu awal itu saya langsung terima, Pak. Oke Pak, saya kerjakan. Nah, kemudian waktu yang bersamaan Pak Edi juga memperkenalkan topik ini ke Pakistan. Jadi kayaknya waktu itu berbarengan diminta saya untuk mengerjakan, kemudian diminta juga oleh Pak Edi untuk mahasiswa bimbingan Pak Edi di Pakistan. Jadi maka muncul dua tim ini di ITB dan juga di Pakistan. Nah, kalau yang awalnya, kalau saya melengkapi mungkin dari apa yang dijelaskan oleh Pak Suhadi tadi, kalau yang di Amerika itu Harari dan Melter, terutama Frank Harari ini, kemudian yang siapa yang tahun 90-an itu siapa? Chartrand. Chartrand. Nah, Chartrand itu sangat produktif. Dia memperkenalkan banyak varian, banyak yang diteliti. Kemudian mahasiswa-mahasiswanya juga kuat, mahasiswa S3-nya untuk memperkenalkan bermacam varian dari dimensi metrik. Jadi rasanya tonggak yang besar itu selain dari penemuan pertama, yang kedua adalah oleh Chartrand gitu ya, yang kemudian membawa mahasiswanya itu kemudian tersebar ke beberapa negara seperti ke Spanyol, seperti ke Cina, Jepang juga, kemudian ke Thailand. Jadi mahasiswanya ada yang pada negara-negara tersebut. Ya, tapi mungkin intinya banyak dari Amerika juga. Oke, makasih Pak Suhadi. Oke, terima kasih Pak Azrul. Bapak Ibu sekalian, yang tadi disebut-sebut Pak Azrul dengan Pak Edi, itu nama lengkapnya adalah Edi Tribaskoro. Beliau adalah guru besar matematika di ITB, sehingga nyebutnya Profesor Edi Tribaskoro. Tadi Pak Suhadi menyebut-nyebut Pak Ridho Alfarisi dari UNED. Saya searching, ada beliau di Zoom ini, webinar ini. Saya undang Pak Ridho. Kalau ada pertanyaan, silakan Pak Ridho. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon Pak Ridho berkenan cerita sedikit terkait dengan riset dimensi metrik yang dilakukan oleh kawan-kawan di Universitas Jember. Monggo Pak Ridho. Halo Pak Ridho. Oh, Pak Ridho sedang... Halo Pak Ridho. Oke, Pak Ridho sedang tidak aktif. Saya undang Bapak Ibu yang lain. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan dari floor, silakan raise hand. Terus kemudian akan kami tunjuk satu persatu untuk memberikan pertanyaannya. Mungkin sambil menunggu. Oke, Pak Su, monggo Pak Su. Tadi kan presentasinya terpotong sampai sini bahwa mengenai dimensi metrik centroid ini kan bisa dikatakan ya kalau dari sisi aplikasinya itu lebih make sense dibandingkan dimensi metrik yang yang tadi yang ini, bahwa dari sisi aplikasinya itu lebih pengadaan alatnya itu lebih murah dibandingkan yang atas. Kalau yang atas kan
begitu ada masalah di ruangan yang lain, misalkan di ruangan 4, alatnya harus mengatakan ruang 4 gitu. Nah, mengadakan alat yang seperti ini lebih mahal. Sedangkan kalau misalkan di Mesimatic Centroid, ya tinggal bunyi, tinggal lampunya misalkan menyala begitu, kemudian dengan urutan tertentu. Jadi misalkan seperti itu. Nah, ini jadinya lebih dari sisi pengadaan alatnya menjadi lebih mudah melihatnya. Tetapi pada kenyataannya bahwa di Mesimatic Centroid ini dari sisi matematisnya, untuk di sisi penelitiannya ini relatif lebih susah dibandingkan di Mesimatic yang awal tadi gitu. Sebagai gambarannya, ya contoh tadi kan bahwa untuk dimensi yang awal kan hanya cukup satu titik aja. Kalau sekarang butuh 4 nih untuk untuk ukuran yang sama. Artinya untuk lintasan dengan 8 titik yang awalnya hanya butuh 1, sekarang butuh 4. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dari Foucault sendiri sih belum memberikan hasil yang eksak mengenai bahkan untuk lintasan pun gitu. Dan kami sudah coba menelitinya dan hasilnya memang di luar dugaan. Hasilnya bentuknya ada muncul akar sekian seperti itu, memang relatif susah menentukan angkanya. Ya, ini gambarannya. Jadi maksudnya karena di sini kan kita punya permasalahan yang mungkin permasalahan awalnya bagaimana, kemudian kita coba modelkan, kita menggunakan modelkan dalam bentuk graf, kemudian menggunakan dimensi metrik, tetapi ada dari sisi kondisi real, ada yang mungkin lebih tepat, lebih cocok kalau misalkan dimensi metriknya ini topiknya sedikit dimodifikasi nih. Tetapi ketika dimodifikasi dari sisi saintifik, dari sisi sainsnya, dari sisi matematisnya, mungkin jadi lebih susah untuk dikerjakan. Mungkin begitu. Jadi kadang penyederhanaan masalah dari kondisi real itu sangat mungkin perlu untuk melihat bagaimana pendekatan solusinya. Dan di sini khusus untuk yang di dimensi metrik ini, untuk dimensi metrik centroid itu bisa dikatakan lebih dekat dengan kondisi pengadaan alat yang ada sekarang, gitu. Tetapi dari sisi keilmuan gitu, dari sisi matematis jadinya jadi lebih susah. Mungkin seperti itu tambahannya. Oke, terima kasih tambahnya Pak Su. Saya undang kembali Bapak Ibu sekalian dari floor, kalau ada pertanyaan silakan raise. Saya lihat di daftar hadir ada Pak Suyoto dari Undip. Pak Suyoto bisa raise Pak Suyoto? Kalau belum ada, Pak Sigit Pancahayani tadi, yang tadi kita bincang-bincang di awal, kalau ada pertanyaan silakan Pak Sigit. Pak Sigit yang dari ITK. Halo, Assalamualaikum Pak Darmaji. Oke, silakan Pak Sigit. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau misalnya belum ada pertanyaan, monggo berbagi. Kalau di ITK, riset yang bertema dimensi metrik ini bagaimana Pak Sigit? Monggo Pak Sigit, sharing cerita. Oke, permisi, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan saya Sigit dari Institut Teknologi Kalimantan. Kalau di ITK sendiri, karena program studi matematika itu masih sangat baru, jadi dari 2015 gitu, jadi belum ada yang ke arah dimensi metrik gitu Pak. Walaupun pada tahun 2016 kalau tidak salah saya sudah mencoba memasukkan materi dimensi metrik ini sebagai salah satu submateri begitu di pengantar teori graf. Jadi kalau di ITK ada mata kuliah pengantar teori graf. Jadi setelah UTS begitu kami
mencoba mengerjakan suatu topik kecil-kecil begitu. Jadi waktu itu dimensi metrik, kemudian kami berganti ke graf Kelly, kemudian pada tahun berikutnya berganti lagi ke dekomposisi ajaib kayak gitu. Jadi tujuan saya adalah untuk memperkenalkan teori topik-topik di teori graf ke mahasiswa matematika. Nah, berkenaan dengan dimensi metrik, sebetulnya saya waktu juga mengerjakan dimensi metrik. Waktu itu Pak Suhadi juga sempat menjadi penguji saya. Gitu. Ya, saya mengerjakan dimensi metrik pada graf yang berarah, Pak. Gitu, Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin yang sering kita temui adalah dimensi metrik yang dari graf yang tidak berarah, karena jarak dari satu titik ke titik yang lain adalah panjangnya lintasan gitu yang menghubungkan antara kedua titik tersebut. Namun kalau kita berikan arah, ya mungkin bisa berbeda gitu jaraknya. Jadi dari dua buah titik yang mungkin bertetangga, tapi kalau arahnya satu gitu, misalkan dari titik yang saya ini kanan ke kiri gitu, ke sini berarti jaraknya satu. Tapi kalau sebaliknya mungkin jaraknya bisa tidak sama dengan satu gitu. Tergantung dari adanya sisi berarah yang menghubungkan antara kedua titik tersebut. Nah, dari kasus tersebut artinya kalau kita memiliki suatu graf yang titiknya banyak, nah kita akan memiliki banyak sekali kemungkinan arah yang ada di graf tersebut, sehingga perlu ada suatu menetapkan arah dalam graf. Nah, waktu itu saya mencoba mengerjakan di graf roda, kemudian graf persahabatan dan amalgamasi titik, amalgamasi sisi dan amalgamasi lintasan pada suatu graf siklus. Jadi saya punya beberapa graf siklus, saya coba kerjakan dan saya tentukan arahnya, Pak, dengan arah yang siklus begitu. Jadi ada cyclic covering begitu. Nah, dari situ saya mendapatkan beberapa sifat yang bisa dituliskan dalam suatu teorema. Tapi yang jadi masalah bagi saya adalah pada saat menentukan batas bawah dan batas atasnya. Kalau batas atasnya mungkin kita bisa reduksi sedikit demi sedikit. Tapi kalau batas bawahnya, kalau kita mau mengatakan bahwa graf tersebut memang membutuhkan minimal sekian titik untuk menjadi elemen dari himpunan berbeda, itu yang menurut saya masih sangat susah. Mungkin dari Pak Suhadi bisa memberikan saran gitu. Jadi kenapa saya agak masuk di dimensi metrik, karena di pembuktian di batas bawahnya itu agak susah gitu Pak Suhadi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sigit. Asik juga nih kalau kemudian kita berkolaborasi, ada dimensi metrik graf berarah. Jadi graf berarah itu graf yang ada forbidden dari satu sisi lah kira-kira ya. Dilarang masuk dari satu sisi tertentu, boleh masuk hanya dari sisi yang lain. Terima kasih Pak Sigit. Sama Pak. Yang lain, kalau mau berbagi atau mau bertanya sesuatu, saya persilakan. Ada siapa ini misalnya lagi? Saya undang Mas Bayu Yunarko. Monggo Mas Bayu. Atau Cakra Yuda Kusuma Adi. Tidak ada pertanyaan. Atau yang hendak sharing, berbagi cerita di tempat Bapak Ibu masing-masing, perkembangan riset yang terkait dengan dimensi metrik pada sebuah graf seperti apa. Saya persilakan kalau hendak berbagi di webinar pada pagi hari ini. Saya persilakan, tadi ada sebentar Bu Sri Hidayati. Halo Ibu. Bu Sri Hidayati. Bu Salma Fauziah Asim. Oke. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke sesi foto bersama. Mohon berkenan Bapak Ibu semuanya untuk meng-on-kan kamera. Pak Suhadi, mohon berkenan. Oke, terima kasih Pak Suhadi. Bapak Ibu sekalian, mohon berkenan meng-on-kan kamera. Terus kemudian dari si publikasi,
Mas Afif, saya persilakan untuk mengabadikan momentum sangat penting ini, webinar teori graf pada pagi hari ini. Iya, Pak. Oke, Mas. Oke. Monggo Bapak Ibu sekalian on kamera. Ini ada tampak Bu Leti Chandrawati on kamera. Oke, kita tunggu beberapa saat yang lain untuk meng-on-kan kamera. Oke, monggo Mas Afif. Ada dua halaman Mas Afif ya. Monggo Mas Afif. Dikasih hitungan Mas Afif? Suaranya masih mute. Iya Mas Afif, suaranya mute, Mas. Mikrofonnya mute Mas Afif. Videonya masih banyak yang belum on, Pak. Oke, enggak apa-apa Mas. Videonya masih ya. Oke, enggak apa-apa. Mungkin sedang ada masalah Ya, di Di-off-kan videonya kali. Oke. Iya. Mas Ya, Pak. Afif di mute lagi Mas. Satu. Pasti musim gini ki. Ya, Bapak ngandani, Pak. Gimana nih? Bisa ngandani. Ayo Mas, hitung terus geser ke halaman berikutnya Mas. 1, 2, 3. Oke. Geser ke halaman berikutnya Mas. Ya. Kalau sudah di mute lagi Mas Afif. Sudah, Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Selebihnya nanti saya tidak hendak menyimpulkan sesuatu karena apa yang disampaikan oleh Pak Suhadi tadi sudah sangat clear. Terus kemudian dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang diberikan juga sudah sangat clear. Harapan kami dari beberapa hal tadi bisa berlanjut pada satu sinergi kolaborasi riset, mungkin dari Pak Sigit Pancahayani dengan Pak Suyoto Undip atau dengan Pak Hari Sumardi dari Universitas Bengkulu tadi, sehingga ke suasana riset dalam bidang dimensi metrik bisa menjadi lebih semarak. Saya kembalikan ke Bu Sena Safarina. Dari saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Sena. Ya, terima kasih untuk Pak Suhadi yang memberikan materi yang sangat bermanfaat buat kita semua. Buat Pak dan Manji juga sudah bersedia untuk menjadi moderator, mohon maaf. Dan teman-teman yang lain, saya ingin mohon maaf jikalau ya banyak masalah dalam hal-hal teknis. Jadi sekian saja untuk webinar kali ini atau workshop kali ini, dan nanti karena tadi tidak bisa live di YouTube, jadi nanti akan diupload kemudian di-share di YouTube. Nanti linknya ya ada di poster atau nanti saya kirim lewat email ke semua peserta yang sudah mendaftar, dan silahkan di-share ke rekan-rekannya yang lain. Jadi segitu saja dari saya. Saya akhiri untuk webinar kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Mas Sigit, di rantau Mas Sigit. Pak Azrul, terima kasih Pak. Semuanya terima kasih. Terima kasih Pak Darmaji. Oke Pak Azrul. Terima kasih Pak Suhadi. Ya. Pak Adi, matur suwun Pak Adi atas pertanyaannya tadi Pak Ari. Juga ini pesan orang tua kepada kolega-koleganya Pak Azrul. Jaga diri baik-baik, ingat pesan ibu. Pakai ingat pesan ibu karena pandemi belum berakhir. Terima kasih. Saya mohon pamit. Ya, amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin end untuk semua ya. Terima kasih semuanya.
Ya, sama-sama Bu Sena.